Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Amanah dan jajarannya, para ayahanda, kakanda, para ustaz, tokoh sepuh, bini sepuh. Wasilah saya sampai di sini Al-Ustaz Ridwan. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Allah berikan kita panjang umur. Allah berikan kita mudah segala urusannya. Saudara yang dimuliakan Allah, dalam agama Islam semua praktek, semua ritual ibadah itu yang dihitung akhirnya. Nah, ini penting bagi kita, saudara. Saya ulang sekali lagi, dalam agama Islam, agama kita, semua ritual ibadah apapun yang kita kerjakan yang dihitung akhirnya. Jadi bagaimana happy ending kalau bahasa kita? Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu bi khawatimiha. Ada satu riwayat, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya semua amal ibadah tergantung akhirnya. Jadi dalam kitab Sulamut Taufiq, kita itu dilarang untuk merasa aman terhadap tipu daya Allah. Artinya apa, saudara? Ilustrasi di dalam Al-Quran itu, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Banyak manusia membuat siasat kehidupan. Dia pikir dia main cantik, padahal Allah pun lebih cantik makarnya. Pada akhirnya orang itu mati mengenaskan. Saudara, jadi bagaimana kita berusaha untuk menutup akhir kehidupan kita itu happy ending, akhirnya itu baik. Kembali lagi penjelasan tadi, kita dilarang dalam agama kita untuk merasa aman terhadap tipu daya Allah. Satu contoh begini, kita yang udah rajin ibadah, kita yang udah rajin zikir, kita yang udah rajin segala ritual kita laksanakan, jangan merasa aman. Nah, itu maksudnya. Kita merasa aman itu lantaran apa? Ada notaben yang mendongkrak sifat aman itu. Apa sebabnya? Nah, salah satunya adalah ujub, ada rasa bangga. Jadi kesimpulannya, kita nggak boleh merasa aman terhadap apa yang sudah kita lakukan sekarang, sekalipun kebaikan tingkat dewa, saudara. Poin daripada kajian kita siang ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, antumul fuqara'u ilallah. Ini kagak ada air apa ya? Oh, panjang umurnya. Ada susu, Pak, susu? Enggak ada. Ini apa? Air putih. Iya, makasih ya, Pak. Nggak bisa, Pak. Bercanda, Pak. Ya. Dari habis subuh tadi Ustaz Ridwan, kajian subuh air putih, kajian duha air putih, gini hari air putih kayak sapi gelonggongan saya. Gak apa-apa, biarin. Yang penting susu, Pak, bukan tisu, Pak. Seneng bercanda saya. Tapi kalau lagi syuting di TV One kagak begini, enggak. Jaim saya mah gitu.
Di sini mah Sunter ya kampung dewekan ya kan, Betawi juga, biarin dah, yang penting pada paham semuanya. Yang penting ngaji nih biar pada mikir sambil nyengir tanpa merasa kesindir. Jadi happy aja. Ya saudara, sampai mana tadi saya lupa? Susu lagi aja. Abang kalau ngomong suka bener dah bang. Baik. Ya kita lanjut nih. Perhatiin nih bang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Antumul fuqara'u ilallah." Kalian itu orang yang fakir terhadap Allah. Nah ini kalau kita nggak ngaji tafsir ya budak urusan. Kadang yang ngaji tafsir aja masih ribet, bagaimana kagak? Zaman sekarang Pak, orang ngaji terjemahan dikata ngaji tafsir. Padahal kita lihat ngaji terjemahan otak-atik sama mentornya, aduh ribet banget sudah. Kalau ngomong tafsir itu jelas tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Munir, tafsir Jalalain. Jadi kita lihat rupanya rujukannya tafsir Quran terjemahan. Sang mentor menjelaskan saenai dewe. Ini diancam 14 abad yang lalu oleh Rasulullah. Man fassaral Quran bi ra'ih falyatabawwa maq'adahu ilan nar. Siapa manusia berani menafsirkan Al-Quran seenak otaknya saja, siapkan tempat paling adem di neraka jahanam. Ah ini baik-baik. Makanya kesian anak-anak zaman sekarang kalau nggak ada pondasinya. Mungkin kalau bapak, mungkin kalau abang berkecimpung di taklim, di kajian bisa. Tapi bagaimana nasib anak-anak kita, cucu kita? Satu contoh, saya pernah nemuin satu aliran begini bang, yang ditafsirkan itu Al-Quran dan tidak menggunakan rujukan tafsir sebetulnya. Mohon maaf ya Pak, saya keluar sedikit nih, maksudnya biar kita cerna bagaimana nanti tafsir anak kita, nasib cucu kita. Itu pengajian tertutup sampai sepatu, sendal nggak boleh di luar, masukin semuanya, bikin kita curiga sudah. Kajian dirapetin semuanya, sehingga kajian pada saat itu sang mentor mengupas satu ayat Al-Quran, aqimus shalah li dzikri. Dirikanlah solat untuk mengingat saya, kata Allah. Nih Quran nih. Dirikanlah solat untuk mengingat aku. Berarti esensi solat untuk ingat Allah. Lah kalau bisa ingat Allah tanpa solat, nggak usah solat, karena intinya adalah ingat. Eling wae. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan zuhur nggak usah sholat, yang penting ingat Allah. Ini kan namanya diakal-akalin. Kalau kita ngerujuk nggak usah pakai ngomong tafsir, lihat sepak terjang dakwah Rasul, bagaimana kepribadian Rasulullah. Rasul aja orang yang paling alim, paling ahli ibadah, paling semuanya, sampai akhir hayat masih sholat. Masa gini hari nafsirin Quran saenai dewe nggak sholat, berarti lebih hebat daripada Nabi. Kesimpulannya sesat itu. Ditambah lagi ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dekati sholat dalam kondisi kalian sedang mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian katakan di dalam sholat. Saya ulang sekali lagi, di Quran Pak. Yang kedua, orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali dekati sholat. Deketin aja kagak boleh, apalagi sholat. Jangan dalam kondisi kalian sedang mabuk, sehingga kalian paham apa yang kalian baca, kalian katakan di dalam sholat. Dibalik, dipelintirin saudara.
Berarti kalau kita selama ini sholat nggak paham opo maknani, selama ini kalau kita sholat nggak paham apa artinya dari mulai takbir sampai salam, maka kita dalam kondisi mabuk, nggak usah sholat. Maka mereka mengatakan kajian seperti ini adalah ajang untuk mengingat Allah. Mereka itu orang tua kita Islam abangan, Islamnya karena keturunan, karena ayah dan bundanya muslim, datuk kita muslim, sehingga bawaan saudara. Apa faktanya? Sholat setiap hari tunggang-tunggi, nggak ngerti apa maknanya, itu mabuk. Kalau mabuk jauhkan. Maka esensi sholat kajian seperti ini mengingat Allah, jadi nggak usah sholat. Waduh, parah ini Pak. Makanya saya bilang, kalau ngaji tafsir jangan terjemahannya. Sekalipun bapak, sekalipun abang bisa ngerti, tapi tanpa guru, man la syaikhalah fa syaitan syaikhuh. Orang yang kagak punya pembimbing, susu datang ya. Kasih ya Pak. Kopi, nggak ada kopi Pak? Ya boleh Pak. Nggak usah Pak. Matur sembah sun ya. Orang bercanda. Sampai mana tuh? Saya lupa tuh. Kopi. Nah. Jadi kalau kita ngaji, sekalipun kita fasih, sekalipun kita mengerti tanpa bimbingan, ini rumus dalam agama kita. Man la syaikhalah fa syaitan syaikhuh. Siapa orang yang kagak punya guru, gurunya setan. Sekalipun Quran 30 juz terjemahannya jelas, terjemahan ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya. Sekalipun hadis sahih Bukhari ada, tanpa guru, gurunya adalah setan. Oh, saya kan punya guru Pak Ustadz. Siapa? Kiai Haji Youtubuddin, Ustazah Siti Googliyah. Yang begini nih boleh, sangat mulia nonton YouTube, sangat mulia di medsos ada kajian, sangat mulia kita kaji di Google. Ambil yang baik-baik, tapi ingat saudara, yang namanya media sosial, segala jenis sosial itu masuk. Aliran A, B, C, D, hitam putih, semua berwarna ada di situ. Corak kita bagaimana? Karena Syiah masuk di situ, NII masuk di situ, Salafi masuk di situ, Muhammadiyah masuk di situ, NU masuk di situ. Corak yang kena sama kita yang mana? Sampai aliran kepercayaan dimasuk di situ. Sampai cek khodam sekarang ada. Coba itu, cek khodam, klik cek khodam pendamping Anda, gigi lu berkerak sudah. Cek tuh gigi, cek tuh penyakit. Jangan khodam buat apaan sudah, musyrik kita. Gitu dipikirin. Kalau mau cek dosa Anda cakep. Makanya kalau ngaji itu jelas sama guru, ada pembimbingnya, musyafah. Saudara yang saya muliakan, saya cuma ingin mengingatkan begini, jangan sampai kita merasa kita ini udah jalurnya, udah pada jalurnya, wah udah aman. Ini yang bahaya. Merasa aman terhadap ibadah kita, saya ulang sekali lagi, merasa aman terhadap ibadah dan ilmu kita sekarang itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena orang kalau udah merasa aman, udah merasa cukup, udah merasa yang lain di bawah gue itu bahaya. Yuk kita lihat saudara. Tadi ayat tadi, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu, nih bahasa Allah fuqara. Bapak, fuqara itu jamak dari fakir. Fakir itu lebih miskin daripada miskin. Kalau orang miskin nih Pak, dia kebutuhan rata-rata umpama sekeluarga itu umpama 50.000. Ini penghasilan kepala rumah tangga ini jangan 50.000, setengahnya juga nggak kecandak. 25.000 nggak kena sehari, itu miskin dalam koridor agama kita.
boro-boro nabung saudara, utang aja kagak kelar-kelar. Udah ngutang terus, ngaji ogah dekat ulama gatel-gatel, mancing dokoh banget dia empang. Ini PA ini mah saudara, dia kagak ngerti. Our time in the world is too short. Umur kita di dunia nggak lama, bentaran. Kata Nabi 60 tahun 70 tahun innalillah. Yang ngomong siapa? Rasulullah. 60 tahun 70 tahun umur kita innalillah. Biasanya jadi kalau ada bapak yang sekarang genap umurnya 59 tahun 11 bulan 29 hari, kan sehari lagi berangkat nih. Assalamualaikum. Ngapa melototin saya nih? Kasih tahu. Ini artinya apa saudara? Bukan nakut-nakutin, bukan. Ini namanya warning, tanbih. Ini namanya hati-hati, perhatian ekstra tinggi. Kalau Nabi bilang biasanya umur umat saya mati 60 tahun 70 tahun, kita nih udah diambang itu. Bentar lagi saudara. Dan seluruh agama meyakini mati itu pasti. Dari zaman Nabi Adam sampai detik ini kagak ada manusia abadi, semuanya mati. Saya yakin di sini ada orang Jawa, ada orang Sunda umpamanya. Oh, setiap mau lebaran mudik pulang kampung. Oh, orang taunya orang Jakarta orang hebat, setiap pulang kampung gonta ganti mobil, padahal rental bisa jadi. Urusan belakangan. Yang penting orang kampung tahu kita orang sukses, orang Jakarta ngadu nasib nengkene, hebat saudara. Setiap pulang kampung gonta ganti mobil, anak kecil dicekelin, anak yatim disantunin, orang tua dikasih, mertua pun demikian. Pokoknya semua hebat. Ada narasi, ada satu framing yang ingin kita berikan kepada mereka. Kita ini orang hebat, itu doang. Wajar, nggak masalah. Yang penting jangan riak, jangan sombong, jangan gak ikhlas. Bayangin, saya cuma pengen ngomong, bayangin aja sudah. Bayangin pulang kampung mudik nih, mudik satu saat ke kampung kagak bawa bekal. Udah kagak bawa bekal, ngetuk. Kalau bahasa Turki ngetuk, nih jalan kaki, bawa gembolan. Udah sampai sono minta lagi, ngutang minta. Malunya luar biasa. Semalu-malu pulang kampung mudik model begitu masih bisa balik lagi ke Sunter. Tapi pulang kampung ke kuburan kagak bawa bekal, pulang kampung ke akhirat kagak bawa bekal, mau final mafar, mau kabur kemana? Cuma dua kita, surga atau neraka. Ini dunia nih kagak lama saudara, bentar lagi umur kita dibalut kain kafan. Wal mautu ya'ti baghtah. Dan kata Imam Ali bin Abi Thalib, mati itu tiba-tiba dan ngacak saudara. Kalau ngomong tertibnya, ya berarti yang sepuh di sini kagak lama bau kamper udah. Berarti yang masih muda belakangan kagak. Kata Nabi rata-rata wafatnya 60-70. Tapi karena Allah punya hak prerogatif untuk mewafatkan setiap manusia, kadang kakeknya yang ngap-ngapan di ICU udah sebulan, cucunya 25 tahun meninggal duluan pulang ngojek, nggak kena sakit apa-apa juga. Allah yang mau. Apa maksudnya nih kita kajian ini? Hati-hati. Kita kan yakin kita bakal ke sono, bakal dikubur. Hati-hati. Yang paling parah lagi, kita merasa aman, ibadah kita udah hebat, ilmu kita udah hebat, mati nol besar saudara. Nih intinya nih, habaan mansuro, nol besar. Ada orang banyak ibadah, ada orang ilmunya tinggi, terima rapot nol besar, kaplingnya di neraka. Nih kajian buat apa kalau bukan gak ada manfaatnya saudara. Saya ulang sekali lagi, jangan merasa aman terhadap ilmu dan ibadah kita. Kita balik lagi ke tafsirnya. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu orang yang sangat fakir. Saya ulang, miskin itu 50.000. Mohon maaf, 50.000 rata-rata bisa nutupin kehidupan sehari rumah tangga. Orang miskin itu jangan 50.000, setengahnya kagak bisa. Kalau fakir, parahan lagi, hidup beratapkan langit, beralaskan bumi, sekarang makan belum tentu besok bisa makan, itu fakir.
Lah, yang namanya fakir itu dilekatkan kepada diri seorang muslim. Antumul fuqara, kalian itu orang yang sangat miskin, artinya kalian itu orang yang sangat butuh terhadap rahmat Allah. Saya ulang, rahmat Allah kita teramat butuh, saudara. Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi di dalam buah karya beliau Riyadhus Salihin, hadis sahih, saudara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulanna ahadukum al-jannata bi amalihi illa ayyataghammadahu Allah bi rahmatih. Rasulullah bersabda, seorang di antara kalian tidak pernah akan masuk surga dengan amal ibadah kalian, tidak akan, kecuali Allah berikan rahmat kepada dia. Sahabat nanya, Pak, wal anta ya Rasulullah, apakah termasuk anda ya Rasulullah, anda tidak akan masuk surga tanpa rahmat Allah? Jelas jawaban Nabi, wala ana, termasuk saya Nabi, saya tidak punya dosa, saya dijamin masuk surga. Nabi yang paling suci adalah saya, tidak akan masuk surga saya tanpa rahmat Allah. Nih yang kita butuh, rahmat Allah nemplok kepada agama kita. Ayo kita, saudara, kita mikir barang sebentar. Kalau ngomong sejarah itu kan tidak akan pernah ada penyimpangan sejarah, kecuali ada oknum, ya. Ini agama kita. Ngomong sejarah, saudara, sebetulnya sejarah itu kan peristiwa yang terjadi setelah adanya manusia mengenal, membaca dan menulis, ya. Katakanlah sejarah masa lalu. Allah itu punya makhluk, ini belum diciptain Adam nih, saudara. Allah itu punya makhluk kebanggaan Allah, namanya Azazil. Azazil itu bahasa Arab kuno. Kalau bahasa Arab sekarang Izzatullah, kemuliaan, kebanggaan Allah. Ini Azazil, saudara, tercatat diberikan amanah, mandat, jabatan penasehat malaikat. Coba itu, malaikat jumlahnya triliunan bahkan lebih. Ada yang malaikat palanya di langit, kakinya disunter, saudara. Itu baru satu, jumlahnya triliunan bahkan lebih. Penasehatnya namanya Azazil. Azazil ini jabatannya penasehat malaikat. Berapa lama? 2000 tahun. Allahu Akbar. Sejarah 2000 tahun. Semua kebijakan Azazil ditaati oleh malaikat. A, malaikat ngikut. B, malaikat ngikut. Penasehat. Malaikat diciptakan dari cahaya, Azazil dari api. Tibalah Allah jadikan manajer baru untuk mengurus muka bumi ini. Dari lapisan tanah, lapisan mineral tanah yang 7 lapisan tanah itu namanya Adim. Nama manajernya namanya Adam. Jadi Adam itu, Nabi Adam diciptakan dari setiap lapisan tanah, saudara. Jadilah Nabi Adam dari tanah. Dulunya jin, yang jadi manajer di bumi ini jin. 2 yang megang, Al-Bin dan Al-Hin. Rakyatnya triliunan, tapi mereka nggak amanah, menumpahkan darah, khianat sama jabatan, rampok, bunuh, perkosa, qasu fil bihar wal jibal. Maka itu bangsa jin dipecat, diusir di gunung-gunung dan di laut-laut. Jadi nggak usah heran kalau di segitiga Bermuda katanya ada mabes anu, di pantai selatan katanya ada kekuasaan anu, di Gunung Merapi ada anu. Emang Allah lempar ke situ. Saudara yang saya muliakan, habis deh nih, nggak ada kepemimpinan, lengser dah. Itu yang namanya Al-Bin dan Al-Hin.
manajer baru dari tanah, Nabi Adam. Malaikat kata Allah, usjudu li Adam, sujud kalian kepada Adam. Sujud penghormatan, manajer baru, hormat dong manajer baru. Sujud semuanya. Azazil kagak. Azazil, ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kenapa enggak sujud? Yang lain sujud kok kamu doang enggak? Ya Rabb, ana khairun minhu. Aku lebih baik dari Adam. Uang malaikat dari cahaya tunduk sama saya. Sekarang saya harus tunduk kepada tanah asal mula si Adam yang biasa aku injak-injak. Gak mau, aku lebih baik. Ayo sujud. Gak mau. Sekali lagi Azazil, ayo hormati manajerku. Tidak mau. Semenjak saat itu Azazil dirubah namanya menjadi iblis. Itu asal usul iblis itu kebanggaan Allah, penasehat malaikat 2000 tahun saudara. Tapi dirubah jadi iblis, kaplingnya di neraka. Kenapa? Tidak turun rahmat Allah kepada dia. Apa sebabnya? Sombong. Ahli ibadah iblis, sakti mandraguna iblis, ahli ilmu seantero jagat alam semesta dikuasai iblis. Tempatnya neraka. Sampai kalau kita mau baca Al-Quran kita sebut antek-antek iblis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang dirajam. Setan itu sederajat sama manusia, iblis sederajat sama Nabi Adam. Nabi Adam sama kita sama-sama manusia, duluan Nabi Adam. Setan sama iblis podoai. Saudara yang saya muliakan, penyebab tidak turun rahmat itu karena apa? Sombong. Embrio sombong terkadang mampir di pemimpin, mampir di kiai, mampir di ustaz, mampir di pengusaha, mampir di guru, mampir di setiap lini profesi kehidupan anak manusia. Kajian ini untuk apa kalau tidak bisa mengikis embrio iblis, saudara? Itu tadi pentingnya kita mengharap rahmat Allah. Jangan merasa aman terhadap ilmu dan ibadah kita. Ya, fakta empiris saya sekarang. Kalau jamaah pernah mendengar sosok seorang saleh keturunan Nabi Muhammad, demi Allah keturunan Rasulullah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi kalau ada sekarang orang yang kagak percaya Habib itu keturunan Nabi, urusan dia. Tapi jangan maksa kita. Dan kita yakin ada oknum menang mancung jembros ngaku turunan Nabi, padahal Abu Lahab jembros, Abu Jahal jembros mancung, Abu Gosok doang kagak mancung, saudara. Nih kita sepakat kalau memang ada oknum yang mengaku Habib turunan Nabi ada, tapi jangan digeneralisir dong, jangan ente bikin keruh aja jadi manusia. Nih Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, banyak karangan beliau, di antaranya syarah, di antara Ratib Haddad, Risalah Muawanah, Risalah Muzakarah, banyak lagi sudah. Di antaranya saya lupa ya kitabnya. Jadi ada kitab beliau, nasaihnya beliau, dan ada juga di dalam kitab Al-Kabair Syekh Syamsuddin Az-Zahabi. Saya tegaskan ini bukan dari hadis, ini bukan dari Al-Quran, tapi kisah waqi'iyah, true story, kisah nyata sudah. Begini, ada dua orang sahabat, yang satu ulama, hafiz Quran, ahli sujud, allaman nas arba'ina sanah,
mengajar umat, dakwah kepada umat 40 tahun. Ini bukan usianya, bukan, ngajarnya, dakwahnya 40 tahun, apalagi usianya sudah katakan 60-an lah. Ya Allah ya Rabb, punya sahabat pedagang. Nah satu saatnya pedagang saudara dia pengen dagang, tapi pas lempangan musim haji, pergi haji dulu dah, pergi haji bawa gembolan tuh, ya emas, ya kain sutra dan sebagainya. Tapi dia pikir, waduh kalau pergi haji bawa dagangan khawatir nggak fokus. Oh iya, dia ingat dia punya teman saudara yang ulama tadi tuh, dia tinggalnya di Mekah. Akhirnya sebelum dia pergi haji, dia ke rumahnya tuh, ke rumah sahabat yang kiai, mau nitip barangnya maksudnya. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Mana aja ngomong tuh barang sebentar, ngalor ngidul. Bang Haji, kiai saya mau nitip barang dagangan saya, boleh kagak ya? Emang lu mau kemana? Mau pergi haji, khawatir kagak fokus malah dagangan saya pikirin, taruh sini aman oke siapa aja. Saudara titipin dong. Ini kisah nyata ya Pak, believe it or not up to you. Can you understand? Enggak ngerti kali ya? Jaga ya banget tuh Bapak pintar tuh. Bapak tahu nggak Pak artinya Pak? Salah Pak, dilarang merokok itu Pak. Jadi percaya atau tidak terserah Anda. Ini perhatiin sudah, dititipin tuh barang dagangannya. Sang pedagang menunaikan ibadah haji, kelar ibadah haji datang dong sowan lagi ke rumah sang kiai, sahabat tercinta. Sampai rumah kiai, niatnya pengen ngambil barang dagangan, dapat kabar seminggu yang lalu itu sahabatnya sang kiai meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya namanya usia siapa yang tahu, yang penting kan barang dagangan gua ada dulu dah. Ditanya dah tuh sama istri almarhum, istrinya nggak tahu. Ditanya sama anak-anaknya nggak tahu juga. Tapi ini pedagang nggak curiga. Karena apa? Tampang bini anaknya nggak tampang koruptor, nggak tampang tukang korupsi, tukang ngentit, enggak. Didikannya bagus. Waduh, kemana barang dagangan saya? Akhirnya ada jemaah di kampung itu. Pak, ada guru kami di sini ulama khos. Kalau Bapak berkenan, ayo saya angkat, saya antar. Mungkin kita bisa minta pencerahan baiknya bagaimana. Oh silakan, terima kasih deh. Diantar tuh sama kiai saudara ke rumah kiai khas, ulama yang enggak mata duitan, ulama yang enggak butuh dengan personal branding, ulama sufi yang udah ingat mati aja, bukan kayak kita dikasih air putih minta susu, bukan, itu mah jongos namanya. Assalamualaikum. Lanjut ke bang. Nah, lo nyangira aja sih. Nih saudara, datang lu bang ke rumah kiai. Kata kiai begini. Ini udah cerita. Kata kiai begini. Nanti malam nisful akhir, jam 12 ke atas, kamu datang ke pinggir sumur Zam-Zam. Kalau teman kamu itu wafat, dia orang soleh min ahlul khair, sebutin namanya di pinggir sumur Zam-Zam. Ingat, sumur Zam-Zam itu adalah lubang yang Allah wakilkan daripada lubang surga. Airnya air surga, yang ada di dunia itu air Zam-Zam. Sebutin namanya. Kalau memang dia ahli surga, dia akan jawab panggilanmu. Tapi kalau 3 kali kau sebutkan namanya tidak digubris, hur ila Yaman, pergilah ke kota Yaman. Lakukan seperti yang kau lakukan di air Zam-Zam, di sumur Zam-Zam. Di atas jam 12 malam kau pergi ke sumur Barhut namanya. Barhut itu ada secercah lubang neraka yang diwakilkan di dunia, adanya di kota Yaman. Ke sana sudah panggil namanya, pasti dia ada di situ. Kalau enggak di Zam-Zam, pasti di Barhut. Dia berarti ahli neraka.
sebutkan hajatmu, dia akan lakukan, dia akan informasikan kepadamu. Terima kasih Pak Kiai. Saudara, dari rumah Kiai sampai pulang ke rumah gerendengan aja tuh. Gua mau yakin ini mah sohib gua Kiai udah pasti di Zam-Zam, kagak nggak mungkin gua kiaman joyo amat Kiai. Jidatnya total 17 itemnya, pakai sorban penyengsar di aspal, ulak balik Mekah Madinah, emang kampung dia. Saudara, ngajarnya 40 tahun, hafizul Quran. Saudara, ada ntar jam 12 lewat tengah malam datang nih pedagang ke pinggir sumur Zam-Zam, katakan namanya Paul. Assalamualaikum Faul. Mboten enten nih, kagak ada suara sautan. Saudara, lagi kerokan kali mau bidadari dia mah ya, kencengan dikit. Assalamualaikum Faul. Lah kagak ada juga ya, lagi mancing kali di empang sorga ini mah, kurang kenceng kali, kenceng lagi. Saudara, Assalamualaikum Faul, kagak ada juga. Saudara, ini 3 kali kagak ada jawaban, pengen diterusin, pengen dikerasin lagi keempat. Dia ingat nasihat Kiai, cukup 3 kali. 3 kali tidak ada panggilan ke sumur Barhut di Yaman. Waduh, apa iya ya? Apa boleh buat, yang penting dagangan malah ini aman udah. Singkat cerita sampai ke kota Yaman. Saudara, persis yang dilakukan di sumur Barhut, di sumur Zam-Zam dilakukan di sumur Barhut. Saudara yang saya muliakan, datang tuh tengah malam di pinggir sumur Barhut, dipanggil namanya. Assalamualaikum Faul. Belum 3 kali langsung ada sautan, Waalaikumsalam. Buset, Kiai di Barhut. Waalaikumsalam. Lah Kiai di sini, buruan lu, berisik banget. Galak banget, bisa tabokin kalau munkar nakir mah. Ada apa? Kiai, izin nih, barang dagangan aneh kemana? Ente mati gak ngomong-ngomong sih. Oh iya, gue lupa, gue titipin sama temen gue, orang soleh di kampung ini, alamatnya ini ditaruh di sini, dia orang soleh, insya Allah aman. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih Kiai. Tapi mohon maaf nih Kiai, kenapa kagak titipin aja sama anak bini? Lah kapan saya kagak pakai kemari juga jauh-jauh. Iman gua beda sama iman bini gua. Yang Kiai itu gua, bini kadang ngelihat uang ngiler, dia dikentit, mau lo uang hilang. Allahu Akbar, jaga-jaga Saudara, jangan sampai tergiur anak bininya korupsi, dititipin sama temennya. Terima kasih Kiai, terima kasih Kiai. Saya nanya satu lagi, lu nanya mulu sih, buruan gue panas nih. Galak banget Saudara. Mau nanya satu Kiai, apa? Kiai kan orang soleh, ahli ibadah, ahli zikir, hafal Quran, ngajar umat 40 tahun, kitab karangan Kiai banyak. Kenapa di sini? Ini kan lembah neraka Kiai. Nangis dia Pak, nangis dia. Emang orang tahu gue ahli ibadah, masyarakat tahunya gue Kiai, masyarakat tahunya gue orang baik. Ente tahu nggak kenapa ya Allah hukum aneh di sini? Aneh bukan bezina, aneh bukan korupsi, aneh bukan pembunuh, bukan macam-macam. Tapi aneh punya saudari kandung, aneh punya adik perempuan yang kagak aneh pikirin, hidupnya kebengkalai. Aneh ngajar kemana-mana, dia uduh kagak bisa. Aneh dakwah kemana-mana, orang dia taubat, adik aneh kebengkalai. Aneh sedekah kemana-mana, adik aneh minjam 200.000, aneh maki-maki. Nih, karena aneh kagak peduli terhadap adik kandung perempuan, sibuk dakwah dan keluarga, adik sendiri kagak dipikirin, tempat aneh di neraka nih. Allah kagak turunkan rahmat kepada itu Kiai yang hafizul Quran, dakwahnya 40 tahun, zikirnya luar biasa,
tahajud ratusan rakaat, ditahan rahmat Allah. Apa sebabnya? Kagak peduli terhadap adik perempuannya. Bagaimana nggak peduli terhadap mertuanya? Bagaimana nggak peduli terhadap orang tuanya? Lantaran kebangetan takut sama istri, orang tua disia-siain, kagak peduli. Ini suami bodoh namanya, saudara. Tapi ada bagusnya sih kalau suami kebangetan takut bini, ada bagusnya bang. Itu laki cepat masuk surga. Karena malaikat kesian, lu sering diseksa bini lu, ayo gua kesian lah masuk surga, begitu bang. Waalaikumsalam. Jelas nih. Ini saya pengen ngomong sampai 2:30 sorenya Ustaz Ridwan. Lantaran timbang air putih doang sama susu, kopi tadi kagak ada juga, ya kan? Dan kita bahas lagi dah. Nih saudara nih. Singkat aja. Sekarang kalau saya tanya, siapa di sini yang tidak kenal, yang tidak tahu sosok Umar bin Khattab? Munafik namanya. Kecuali mu'alaf. Ente mu'alaf bukan, Bang? Nama ente siapa, Bang? Bang Nanang. Bang Nanang kenal Sayyidina Umar bin Khattab enggak? Lu kagak kenal, tapi tahu dong. Ah, iya mana? Pintar lu, Bang. Nah. Kalau dia kata kenal di mana emang ya? Tahu gitu ya. Nah. Khalifah kedua, sahabat Nabi plus mertua Nabi Muhammad. Ya Allah, itu mah sampai begini nih Pak. Sampai Nabi bilang begini, Nabi Muhammad bilang begini, lau kana Nabi min ba'di fa kana Umar. Seandainya ada Nabi setelah saya, yang pantas Umar bin Khattab. Itu jelas ya, untuk mengilustrasikan sosok pribadi mulia Umar bin Khattab yang disegani makhluk bumi dan makhluk langit. Sudah, singkatnya begini, ada Yahudi masuk Islam bukan untuk berkeyakinan dan hidayah, tapi mata-mata Abu Faris Al-Lu'lu'ah masuk Islam ngatur siasat untuk bunuh Umar bin Khattab. Salat subuh persis di belakang ada pisau badik yang sudah diracuni, ditusuk Umar bin Khattab. Itu kan sejarah, meninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ingat, ini bukan hadis, ini bukan Quran, berdasarkan kisah nyata. Sudah, wafat Umar bin Khattab dikebumikan malam pertama itu, para kaum muslimin yang cinta kepada beliau dimimpikan di jam yang sama, di tempat yang sama, di satu peristiwa yang sama. Mereka bertemu dengan Umar bin Khattab sudah di alam surga dengan segala kenikmatannya, tajri min tahtihal anhar. Ya Allah, ya Rabb, indah luar biasa. Sontak kaum muslimin muhibbin bertanya, ya khalifatal mu'minin, ya amiral mu'minin, lima akramallahu lak. Wahai Amirul Mukminin, dengan amal ibadah apa engkau dimasukkan Allah ke dalam surga? Kita juga pengen dong mati begini. Ada yang nyeletuk, saudara. Lu jangan pakai nanya orang mertua Nabi. Ya pastilah. Mungkin kalau bahasa saya sembarangan aja lu. Emang malaikat kenal mertua mantu? Kagak. Yang sono yang nyeletuk, Bang. Umar bin Khattab kan khalifah, presiden, palal umod, presiden surga, palal umod. Kagak jelas tuh mah. Bukan itu, bukan lantaran gua presiden, apalagi RT jauh. Ini bahasa Betawi, dengerin aja Bang. Oh, Umar bin Khattab kan qadhi, hakim yang sangat bijak dan sangat tegas. Bukan itu. Pasti baginda kalau tahajud ratusan rakaat. Bukan itu juga. Aduh, lah bagaimana sih urusannya? Kok bisa di surga? Kita mau ngikutin bagaimana ntar? Asal ente tahu nih, kata Umar bin Khattab, perhatiin saja. Ini kisah-kisahnya banyak seperti ini. Cukup 2 lah, ya, karena 1, 2 kan. Ya. Yang mau 3 silahkan, mau semuanya silahkan sudah. Yang penting akur-akur aja ya. Saya tambahin 1 dan 3 ntar ya, 3 aja 3 dah. Bagaimana ini? Gue lupa nih. Kata Umar bin Khattab begini, asal ente tahu,
Yang masukin aneh ke dalam surga itu bukan amal ibadah, bukan aneh mertua Nabi. Satu saat aneh lagi jalan di pasar Ukaz. Di pinggir pasar Ukaz ada pohon gede banget. Di bawah pohon ada anak kecil megang anak burung emprit. Tahu burung emprit? Burung apa? Ciblek dah, ciblek ya. Ngerti? Yang tukang burung banyak ciblek nih ya. Burung masjid ya, burung masjid. Tahu burung masjid ya? Hah? Kan ada di masjid ya, burung masjid namanya gimana sih Pak? Tergantung. Berarti kalau burung ada di empang, burung empang namanya. Assalamualaikum. Itu anak kecil di bawah pohon megang anak burung yang jatuh dari sangkarnya. Kalau yang megang si Usman, Ali nggak ada urusan, dia bisa amanah. Yang megang bocah, saudara, ntar hidup kagak mati urusan, kagak bisa ngurus. Akhirnya aku beli dengan harga tinggi. Neng, tong burungnya buat saya ya. Nih, kamu pegang 1 dinar. 1 dinar itu Pak, seekor kambing 3 jutaan. Ya Allah, anak burung masjid, anak ciblek 3 juta, nggak ada urusan. Itu anak jurangnya luar biasa. Tuh anak burung kan punya aneh tuh, nggak aneh jual di pasar pramuka, tapi aneh langsung naik ke pohon, aneh cari di mana sangkarnya, ketemu ada induknya lagi nungguin. Tuh anak aneh taruh di sangkarnya. Itu sang induk ngepak-ngepakin sayapnya seraya dia mungkin berkata, terima kasih Tuhan, kau kembalikan belahan jiwaku, terima kasih Tuhan. Kesian tuh burung bakal mati sama anak kecil, dibayar 1 dinar 3 juta, dibalikin karena kesian. Itulah yang menyebabkan aku masuk ke dalam surga. Rupanya perbuatan itu Allah turunkan rahmat masuk surga, saudara. Syekh Barseso waliullah mati terpenggal su'ul khatimah. Wanita tunasusila jablay mati sebelumnya ngasih air minum kepada anjing masuk surga. Ini dia rahmat Allah diberikan kepada hati yang Allah tentukan. Jangan merasa bangga terhadap ibadah kita, wali masuk neraka. Nah inilah saudara yang dimuliakan Allah. Cukuplah 3 contoh ini fakta empiris. Kita ini siapa? Ilmu comot-comotan, ibadah belang-belantong, ada rasa wah gua kayaknya sih yang lain kalah. Baik-baik, itu embrio iblis, saudara. Yang model Haji Muhyiddin, tukang bubur apa? Nak haji apa itu? Muhyiddin kan tuh ya. Wah udah haji 3 kali, batal haji kedua, masih tinggal 1. Jangan. Inilah orang yang merasa ujub, timbullah rasa sombong. Embrio ini akan beranak pinak dalam tubuh kita, berdampak ibadah kita pada akhirnya su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Ayahanda, bunda, abangda, ustaz, kiai yang saya muliakan, mudah-mudahan nasihat ini untuk pribadi Al-Fakir, untuk semuanya. Mudah-mudahan Allah terima segala amal soleh ibadah kita selama ini. Allah berikan, gantikan hati kita yang ikhlas. Allah jauhkan daripada kesombongan, daripada bangga. Allah tutup usia kita dengan rahmatnya, dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma habbibis salihin wa habbibna ilayhim waj'alna minal muqtadin fi kulli halin. Allahumma wa ashrikna fi du'a'is salihin hazzawna fi babi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina afdala ma tu'ti ibadakas salihin ya mujibas sailin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.